Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Maka khutbah Jumat siang hari ini adalah banyak jalan menuju surga. Tema ini terilhami dari surat An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, malaikat akan menyambut mereka dengan mengatakan selamat, selamat, silahkan masuk surga atas apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap dan harapan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penduduk surga mayoritas adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kita diajarkan oleh para kiai, para ustadz kita amal ibadah baik agar kita dengan mudah bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah dibayangkan yang masuk surga hanyalah para ulama, para kiai, para ustadz. Tidak. Setiap dari kita semua punya potensi besar yang sama untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membuat satu bab, babu kathratut turuqi ilal khair. Bab tentang banyak jalan melakukan kebaikan. Yang di dalam bab itu beliau mengurai ada 25 hadis, termasuk salah satu bab dengan hadis yang paling banyak dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ternyata ada orang-orang yang dia masuk surga itu karena amal ibadah yang kita anggap remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas." Dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah menyatakan, "Aku melihat ada seseorang yang dia menikmati sekali kenikmatan-kenikmatan surga itu. Dia masuk surga karena dia pernah memotong ranting pohon yang membahayakan orang-orang melewati jalan tersebut." Ternyata dengan kepedulian lingkungan dan keamanan jalan, orang itu bisa masuk surga. Tiket surga ternyata tidak hanya didapatkan di dalam masjid saja. Di luar masjid banyak sekali tiket-tiket surga
yang jangan pernah kita remehkan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga menyatakan bahwasanya al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. Tingkatan iman yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah adalah ucapan dan pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Dan tingkatan iman yang paling rendah kata Rasulullah SAW, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan kotoran, menyingkirkan hal-hal yang membahayakan dari jalan. Ketika kita melihat ada batu, ada paku, ada duri, atau ada lubang di jalan itu, lalu kita singkirkan, kita tambal jalanan itu, atau setidaknya kita beri tanda agar orang tidak salah dalam melewati jalan itu sehingga membahayakan dia, maka itu kata Rasulullah SAW cabang iman yang paling rendah. Ternyata keimanan dan ketakwaan juga bisa kita temukan di luar rumah ibadah kita. Rasulullah SAW asal muslimin juga mengapresiasi orang yang dia memberi minum kepada hewan. Kisah yang sangat populer dalam hadis Sahih Bukhari, bahwa ada orang yang dia sedang kehausan, dia lalu mengambil air di sumur. Ketika selesai mengambil, ternyata ada seekor anjing yang dia sedang juga kehausan. Orang tadi mengatakan, anjing ini kehausan seperti aku kehausan. Lalu orang tersebut memberi minum kepada anjing tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa orang tadi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ketika kita memberi minum, memberi makan kepada hewan-hewan itu, kita mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab, na'am, fi kulli kabidin radbatin ajrun. Setiap kita memberi makan atau minum hewan yang masih hidup, maka itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, begitu luasnya Islam, begitu murahnya jalan menuju surga yang beragam sekali. Tinggal bagaimana kita menuju surga lewat jalur yang mana. Apabila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan rezeki, maka mari kita kejar tiket surga itu dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apabila kita diberi keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, maka kita kejar tiket surga itu melalui ilmu. Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang dia senang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus memotivasi anak-anak kita, keluarga kita, untuk menjadi muslim muslimah yang mempunyai ilmu agama yang kuat, sehingga kelak ketika mereka dewasa, yang mungkin kita tidak bisa lagi melihat mereka, mereka tetap menjaga iman mereka karena punya ilmu yang kuat tentang agama Islam. Hadirin rahimakumullah, untuk menutup khutbah singkat
pada siang hari ini saya sampaikan kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah remehkan kebaikan sama sekali, meskipun kebaikan itu hanya sekedar bermuka ceria, sumringah ketika bertemu dengan orang lain. Hadirin, mari sama-sama jangan pernah putus asa menjadi orang baik, karena hakikatnya orang baik tidak akan pernah rugi meskipun di dunia ini dirugikan. Dan ingat, sebaliknya, orang buruk, orang jahat, orang zalim tidak akan pernah beruntung meskipun di dunia ini diuntungkan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.